Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah fi kitabih Tauhid, babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka Syekh di dalam judulnya bab ini membahas tentang permasalahan al-andad, yakni sekutu-sekutu yang dijadikan selain Allah dari manusia, dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Maka di dalam ayat ini fala taj'alu, maka taj'alu fi'lun mudhari' yang mana dia majzum. Maka taj'alu fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hadfin nun. Maka setiap la yang masuk kepada fi'lun mudhari' dan menjazmkan, maka dia dinamakan la nahiyah. Maka di ilmil usul la nahiyah yufidu tahrim. Fala taj'alu lillah, maknanya haram kalian wahai manusia. Lillahi, menjadikan untuk Allah itu andadan. Fala taj'alu lillahi andadan. Idan makna andadan tandingan-tandingan disembah selain Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui perkara-perkara tentang ini. Maka ini makna dari ayat yang akan dibahas, bahwa kita dilarang untuk menjadikan tandingan-tandingan selain dari Allah dalam peribadatan. Tandingannya siapa? Baik dia itu malakun muqarrab au nabiyun mursal bal minal jamadat. Ama nabiyun mursal kama Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Allah, ataupun Uzair ibnullah yang dianggap sebagai anak Allah, maka keduanya adalah nabiyun mursal, nabi yang diutus. Namun mereka para pengikutnya gulu, dijadikanlah andadan li ghairillah. Maka dijadikan mereka itu tandingan-tandingan untuk diibadahi selain dari Allah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Maka di dalam ayat ini bahwa orang Yahud dulu mereka mempunyai nabi yang diutus bernama Uzair. Namun mereka gulu. Dijadikan Uzair andadan li ghairillah, dijadikanlah anak Allah dan disembah, dan mendapatkan bagian dari peribadatan. Ini yang jadi permasalahan. Kemudian selesai dari orang-orang Yahud dan dilaknat dan dicela, diutus oleh Allah Nabi Isa. Maka Nabi Isa yang merupakan utusan Allah yang membawa tauhid, setelah diangkat ke langit dan dijadikan murid-muridnya rusak, di antaranya Santo Paulus, in English Saint Paul, dan bahasa Arabnya Baba Baul, jadi baul, Paul jadi baul, jadi kencing. Maka di sini dia dijadikan sebagai puncak dari tingkatan seorang wali. Bukan nabi pertamanya, tapi bagaikan wali. Santo Paulus, murid terkemuka katanya dari Yesus, padahal bukan. Yang jelas dia
menghancurkan kitab Injil dari dalam. Yang mana dia yang merubah kitab-kitab Injil yang membawa tauhid menjadi trinitas, ats-tsalitsu tsalatsa. Dan Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 in 1, kayak sampo saja 3 in 1. Maksudnya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus, semuanya disembah selain Allah. Maka kufur ucapan ini kata Allah. Dan itulah Santo Paulus dulu merubah Injil, mengajak kepada penyembahan kepada Isa yang disebutkan dengan Yesus Kristus dan disebutkan sebagai anak, yakni anak Allah, dan berhak diibadahi. Maka di sini 2 rasul yang diutus, maka dijadikan gulu oleh orang Yahud dan Nasara, dijadikanlah mereka sebagai andadan. Dan begitupun para malaikat dijadikan juga andadan li ghairillah. Dan begitupun juga di zaman now para aulia as-salihin. Fa aulia as-salihun hum manusia. Mereka manusia. Wa hum man yattaqiyallahum minal aulia. Idan intabihu al aulia alladhi yattaqinallahu faqat. Wa amma alladhi yaqul nahnu wali, nahnu aulia ilah, walam yusalli wa yukhazzin wa yudakhin wa ya'mal bid'ah wa hadha laisa biwaliyillah innama waliyus syaitan. Maka yang diinginkan dengan wali Allah itu mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya klaim aku ini wali Allah, tetapi dari ketakwaan. Maka di sini para aulia illah jika meninggal, kubur-kubur mereka ditinggikan. Kemudian ditutup dengan tirai-tirai bagaikan kamar pengantin. Kemudian diberikan lampu-lampu yang menyala. Kemudian diberikan bunga-bunga, dan orang-orang yang meninggal ini diberikan gambar-gambarnya di sebelah patung. Sehingga orang di saat ziarah melihat wajahnya dan qomat kamit, memberikan doa, meminta doa agar anaknya disembuhkan, agar dia dinaikkan pangkat. Maka ini semuanya kesyirikan. Manusia yang sudah meninggal dari wali-wali tidak bisa bermanfaat, la yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang memintanya dan tidak memberikan madarat. Maka berdoa hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka berdoalah hanya kepadaku. Dan mereka orang-orang yang sombong, enggan untuk berdoa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Lihat bagaimana Allah memerintahkan kita hanya berdoa kepadanya. Maka di hadis Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ad-du'a huwal ibadah. Dan indak ya Hudzaifah, wa ma halu hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah dzakarnal an. An-Nu'man ibnu Bashir akhrajahu Ashabus Sunan. Walakin ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah otak dari peribadatan. Maka di sini bagaimana kedudukannya? Mahaluhu. Kenapa tidak dipersiapkan dari tadi? Ada hadis dhaif di sanadihi Abdullah bin Lahiyah. Man sahabiyuh hadahu al-mushkilah dhaif lakin man fi sanadih Abdullah bin Lahiyah man sahabiyuh. Matadri sahabiyuh. Tadi yang sahih dari Nu'man ibn Bashir, adapun yang dhaif dari Anas ibn Malik. Maka di sini doa hanya untuk Allah,
Maka kesimpulannya, berapa dari manusia mereka menjadikan andadan li ghairillah. Tadi menjadikan malaikat yang didekatkan kepada Allah dan para rasul yang diangkat menjadi rasul, dan yang ketiga para aulia as-salihin, dan yang keempat bahkan makhluk-makhluk yang lebih rendah dari manusia. Siapa? Seperti di India, sapi-sapi. Maka sapi-sapi disembah, dibiarkan berjalan, dipakaikan pakaian-pakaian, dibiarkan menginjak-injak badannya, dan dibiarkan BAB dan BAK bahkan senang kalau BAB di rumahnya atau di jalan depan rumahnya. Barokah. Iya, Allahul musta'an. Sudah sampai seperti ini. Kemudian dari binatang-binatang yang lain seperti kobra dan juga binatang tikus dan yang lainnya. Dan lebih parah dari itu juga, atau sama kedudukannya, mereka menyembah dari patung-patung yang dibuat. Bahkan mereka membuatnya dari bahan roti, dibuat jika lapar dimakan. Maka itulah keadaan zaman jahiliyah dulu. Dibuat bahkan bukan hanya dari patung dan besi, itu yang disembah dalam keadaan terus-menerus. Namun di rumah-rumah mereka pun mereka membuat dari adonan roti. Maka dibuat patung. Maka jika lapar tinggal di oven dan dimakan. Itulah nasib bagaimana orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan ini semuanya dilarang. Mana pendalilannya? Fala taj'alu lillahi angdadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu andadan, saingan-saingan dari jenis makhluk-makhluk yang kami sebutkan tadi. Maka kemudian penulis memberikan beberapa atsar dan beberapa hadis yang berhubungan dengan ini. Maka penulis masuk kepada atsar dari Ibnu Abbas. Fil ayah al-andadu huwa asyirku akhfa min dabibin naml ala sofatin sauda fi dulumatil lail wa huwa antakula wallah hayatik ya fulan, wallahi wa hayatik ya fulan, wa hayati, wa taqul laula kulaybah hada la atana al-lusus wa laula al-battu fid dar la ata al-lusus, wa qawlu rajul li sahibihi ma sya Allah wa syi'ta, wa qawlu rajul laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bihi asyirk. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadal athar barakallahu fikum, maknanya adalah Ibnu Abbas ingin menjelaskan tentang makna dari andad ataupun tandingan-tandingan. Maka disebutkan dia adalah hukumnya kesyirikan. Dan kesyirikan ini sangat tidak terlihat kamuflase. Bagaikan kamuflasenya itu semut hitam, kecil dan hitam, yang berada di batu hitam, batu kali cadas hitam. Nah, kelihatan apa tidak? Sudah dia hitam, berada di atas batu cadas yang hitam, dan fidulumatil lail, di malam yang gelap pekat hitam. Iya, sudah semut kecil hitam di atas batu cadas yang hitam, di kegelapan malam yang hitam pekat, tidak ada bulan purnama. Maka inilah keadaan kesyirikan. Kemudian dicontohkan bagaikan seseorang yang mengatakan Allah dan kehidupanmu, dan juga mengatakan jika seandainya bukan karena anjing maka tidak akan masuk maling itu. Atau jika dikarenakan tidak ada angsa, maka kita akan selamat dari perampokan itu. Dan juga yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maka atas kehendak Allah dan atas kehendakmu.
Dan seseorang yang mengatakan laulallah wa fulan, jika seandainya tidak ada Allah dan kamu, dan seterusnya. Ini kesemuanya dari kesyirikan. Ini yang disebutkan di dalam atsar. Kemudian penulis mengisyaratkan kepada, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Maka atsar ini jika kita rujuk kepada tafsir, maka didapati di tafsir Ibnu Abi Hatim. Dan dari lafadznya di sini telah datang lafadz-lafadz yang marfu di dalam hadis-hadis yang lain yang sahih derajatnya, tentang termasuk dari Syirkul Asghar mengatakan Masya Allah wa syi'ta, walakin kul Masya Allah summa syi'ta. Maka hadis ini, asar ini asar yang dhaif, dikarenakan di sanadnya ada Syabib ibnu Bishr wa huwa layyinul hadis, dan cukup dengan lafaz yang ada di dalam hadis Masya Allah wa syi'ta, maka dia hadis yang sahih. Maka hadis Ibnu Abbas di sini dhaif, dan juga penulis memasukkan kepada kitabnya ini juga asar dari Umar ibn al-Khattab. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyraka. Maka adapun hadis ini, maka telah datang hadis ini, lafaz seperti ini di Sahih Al-Bukhari wa Muslim, yang mana lafaznya la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Wa in tahlifu falyahlif billah. Maka jika kalian ingin bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan Allah. Adapun tambahan man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka, maka barang siapa yang melaksanakan sumpah atas nama selain Allah, maka telah kufur. Maka di sini sanadnya juga dhaif, dikeluarkan oleh, seperti penulis menyebutkan, Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan yang lainnya, dan jalannya dari Sa'id ibnu Ubaidah dari Ibnu Umar. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Sa'id ibnu Ubaidah an Ibnu Umar tidak mendengar, ay mursal, lam yasma min Ibni Umar. Dan di sini disebutkan oleh penulis dari Umar ibnul Khattab, maka yang benar dari Abdullah ibni Umar. Adapun asar yang ketiga, waqala Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billah kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Maknanya berkata Ibnu Mas'ud, jika seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dan dusta, ini dinamakan sumpah al-ghamus. Wa hadzal halaf al-ghamus muharram, karena dia berbohong. Wa hadza khasatan idza qad rufi'a al-hukm ilal mahkamah. Misalnya diangkat nama fulan bahwa dia telah mencuri. Dari mana? Dari pengaduan orang. Kemudian dibawa yang mengadu dan dibawa yang dituduh. Maka yang mengadu ditanya, mana dalilnya? Kamu bilang orang ini mencuri uang dakwah misalnya. Uang Masjid Nisa ditilep. Mana dalilnya? Oh, pokoknya adalah seperti itu. Mana taib dalilnya? Pokoknya. Padahal permasalahan uang-uang ini semuanya jelas diumumkan, dan orang yang menginfakkan pun, dia kalau tidak diumumkan, dia nagih ke kita. Kok tidak diumumkan padahal saya sudah infak meskipun 200.000 misalnya. Kok tidak diumumkan, dimasukkan donasi masuk hari ini bla bla bla. Maka bahkan goro untuk membuat masjid itu mungkin tidak ada di tempat lain pembangunan goro seperti kita. Pertama cepat, sekarang sudah masuk ke 11. Berarti sekitar
1 bulan setengah. Iya, 1 bulan berapa pekan? 4 kali 2, 8. Maka kita baru 1 bulan setengah. Karena goronya tiap pekan 2 hari, Jumat dan Sabtu. Dan sekarang pembangunan alhamdulillah sudah sampai kepada puncak dari batu bata karena sudah dipasang angin-angin. Maka tinggal ditutup dengan kayu dan seng dan kemudian keramik dan kemudian diplester dan selesai. Maka dalam waktu 1 bulan setengah kenikmatan yang besar. Dan jika antum lihat bagaimana ternyata uang kasnya minim. Maka saya mau tanya, ada gotong royong bikin masjid kasnya minim? Ada. Maka itu wallahu alam yang ada terjadi pada kita. Maka apakah seperti ini menjadi pendalilan dari ahlu akuntansi bahwa kita merompok uang dakwah? Maka justru ini kebalikannya. Ini bukan merampok uang dakwah, ini nalangin dakwah dulu. Kok bisa minus? Maka pernah minus sekitar 400. Kemudian alhamdulillah ada lagi. Sekarang minus 80. Dan insya Allah Allah akan membayarnya. Minus. Jadi uang untuk goro dan sebagainya pakai uang dari kita. Gak ada di celengan ataupun di kas dakwah. Maka inilah gambaran apa yang ada pada kita. Kemudian diadukkan bahwa ini pencuri dakwah uang masjid misalnya. Masjid Nisa. Mana dalil? Tidak ada. Maka kalau dalilnya tidak ada di hadis Ibni Abbas atau Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, falyahlif, agar dia itu yang dituduh bersumpah. Maka di hadis disebutkan lil mudda'i al-bayyinah wal mudda'a alaih bil yamin. Bahwa seseorang jika datang mengadu kepada hakim atau kepada yang berwenang dalam permasalahan hukum, maka dia datang mengadu itu harus dengan dalil. Alal mudda'i bayyinah. Bagi yang dia itu menuduh harus dalil. Mana dalilnya? Mana ada pembukuan dan sebagainya yang kamu ketahui. Jika tidak ada, maka al-mudda'i alaih, orang tadi yang disangka, dia karena tidak ada dalil bersumpah. Hanya itu yang ada. Benar kamu tidak makan uang dakwah. Kita gimana makan uang dakwah? Itu lihat di grup. Bahkan kita minus. Bahkan kita yang mengeluarkan dari kocek uang kita. Ya sudah, kalau begitu sumpah. Maka bersumpah, wallahil adzim, ana tidak mencuri uang dakwah, bla bla bla. Seperti itu lafaz-lafaznya. Atau mau ditambah dengan lafaz lebih sangar, kalau aku mencuri uang dakwah, maka wahai Allah adablah aku. Jadikanlah aku lutung kasarung. Tahu lutung kasarung? Tidak tahu juga. Aduh. Ya sudah. Menjadi monyet Hanoman. Baru tahu. Maka seperti itu. Sumpah-sumpah. Dan ini sering kita lakukan dulu di pondok-pondok pesantren teman di Yaman. Ada yang demikian. Ada yang dituduh mencuri. Ada yang dituduh bermain dengan anak-anak. Seperti itu. Makanya kalian kalau tidur please. Jangan vulgar. Itu membuat suasana menjadi tidak baik. Alhasil di sini bersumpah. Nah, di sinilah kembali kepada ucapan Ibnu Mas'ud. La'an ahlif billah kadiban ahabbu ilayya. Jika aku bersumpah dengan nama Allah, wallah, aku tidak melaksanakannya, tapi dia melaksanakannya, itu lebih aku cintai daripada apa? Daripada min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Daripada aku bersumpah dan benar, dia bersumpahnya benar, tidak bohong, namun dengan nama selain Allah. Wal Ka'bah, aku tidak berbuat demikian. Bohong, tapi benar, memang tidak berbuat demikian, tapi bersumpahnya dengan selain Allah, maka ini masuk kepada perkara syirkul asghar. Maka athar Ibnu Mas'ud di sini diriwayatkan oleh
kutubil asar seperti Abdul Razak dan yang lainnya dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abi Salamah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, dari Wabrah, baru dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan datang jalan-jalan yang lain, maka hadis ini bisa menjadi naik dari derajat dhaif kepada hasan. Adapun hadis yang berikutnya dari Hudzaifah, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, walakin qulu masya Allah summa sya'a fulan. Diriwayatkan kata Asy-Syaikh rawahu Abu Daud bisanadin sahih. Maka ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan seperti Abu Daud juga disebutkan oleh penulis dan Imam Ahmad dari jalan Abdullah ibnu Yasar an Hudzaifah. Maka Abdullah ibnu Yasar tidak mendengar dari Hudzaifah seperti disebutkan oleh para ulama bahwa periwayatannya dalam keadaan mursal. Maka asar-asar ini ditutup dengan asar Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai dia seorang dari tabi'in. Dan Ibrahim An-Nakhai berkata, anahu yakrah an yaqula a'udzu billahi wa bika, wa yajuz an yaqul billahi summa bika, wa yaqul laulallah summa fulan, wa la yaqul laulallah wa fulan. Maka sangat dibenci ucapan aku berlindung kepada Allah dan juga kepadamu. Maka menyebutkan dengan waw ataf. Itu dibenci. Tetapi yang baik dengan summa. Maka kalimat summa maknanya kemudian. Maka aku bersungkur kepada Allah summa bika. Kemudian kamu itu bagus. Karena orang ini pun yang memberikan nikmat. Namun Allah duluan kemudian baru disebut summa. Maka lafaz-lafaz seperti ini telah datang lafaz yang sahih seperti masya Allah wa fulan di hadis. Janganlah engkau menyebutkan aku ini masya Allah wa Muhammad, tetapi masya Allah summa Muhammad. Maka masya Allah kemudian Muhammad. Maka tafsir ini ataupun ucapan Ibrahim An-Nakhai ini dhaif dikarenakan di sanadnya ada Ismail ibnu Ibrahim. Dan dia rawi yang dhaif dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak. Maka semua sanad-sanadnya di sini terbayang ya ibadallah dhaif. Itulah yang disayangkan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dari bab yang satu ini. Apakah ada yang sahih? Ada sedikit, kebanyakan dhaif. Padahal dalam permasalahan ini banyak hadis-hadis yang sahih. Di antaranya tentang permasalahan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kenapa mesti beristidlal dengan hadis-hadis itu padahal datang fi sahihain an Ibnu Mas'ud. Telah disebutkan ya Rasulullah ayudan bin a'zam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling puncak prima? Qala anta ja'ala lillahi niddan. Ini poin pendalilannya. Kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah wa huwa khalaqaka. Dan dia itu yang menciptakan kamu. Hadis muttafaqun alaih. Mana? Kenapa tidak disebutkan? Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita ilmu hadis sehingga kita bisa beristidlal dengan ilmu-ilmu hadis yang sahih. Dan ini selalu kami dengar dari Syekh kami Mukbil, dan yang namanya manusia tidak sempurna. Maka Syekh kami menyebutkan bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid dan imam di zamannya. Semua orang tidak ada yang berdakwah seperti dia. Namun qadarullah dari ilmu hadis dia tidak mumpuni. Dan ini ucapan yang adil, ucapan yang insaf. Tidak butuh orang sakit hati. Namun ada sebagian karena gulu sakit hati. Kenapa mesti sakit hati? Dilihat kenyataannya apa yang ada. Coba antum buka Kitab Tauhid. Nah, sekarang bagaimana keadaan hadis-hadis di sini, asar-asar di sini?
Maka hadis ini yang kami sebutkan muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, maka itu lebih baik daripada apa yang ada di sini. Bahkan faidahnya dari hadis Ibnu Mas'ud, menjadikan tandingan selain Allah itu termasuk dosa paling besar. Karena pertanyaan Nabi kepada para sahabat, ayudan bin a'dham, dosa apa yang paling besar? Dijawab, melaksanakan tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya menjadikan hamba-hamba Allah untuk disembah selain Allah. Maka waktu asar ini waktu yang pendek, maka mungkin kita cukupkan kajian kita di sini. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.